Selamat datang di Deranti Kermuska. Saya Andika Syahputra, dan kali ini kita akan menelusuri kisah naik dan jatuhnya Adolf Hitler, sang Führer Jerman, dalam episode yang penuh intrik, sejarah, dan tragedi. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini akan membawa kita ke dalam gelapnya sejarah abad ke-20. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, Austria-Hongaria. Ia adalah anak keempat dari Alois Hitler dan Clara Pols. Masa kecilnya dihabiskan di Austria, dan ia awalnya bercita-cita menjadi seniman. Namun, 2 kali gagal masuk Akademi Seni Rupa Wina membuatnya frustrasi. Tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, Jerman. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada 1914, ia bergabung dengan Angkatan Darat Jerman dan bertugas sebagai kurir. Ia terluka dalam perang dan mendapatkan penghargaan Iron Cross atas keberaniannya. Setelah perang, ia merasa kecewa dengan kekalahan Jerman dan Perjanjian Versailles, yang dianggapnya mempermalukan bangsa Jerman. Pada tahun 1919, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, DAP, yang kemudian berubah menjadi Partai Nazi. Kemampuannya berpidato dan propaganda membuatnya cepat naik menjadi pemimpin partai. Pada tahun 1923, ia melakukan kudeta gagal di Munich, Beerholputz, dan dipenjara. Selama di penjara, ia menulis Mein Kampf, buku yang berisi pandangannya tentang nasionalisme, rasisme, dan rencana politiknya untuk Jerman. Setelah bebas, ia membangun kembali Partai Nazi, dan akhirnya pada 1933, ia diangkat sebagai Kanselir Jerman, yang menjadi awal dari pemerintahannya yang totaliter. Setelah diangkat sebagai Kanselir Jerman pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya. Kebakaran Reichstag pada Februari 1933 memberinya alasan untuk menekan oposisi, terutama Partai Komunis Jerman. Ia mendorong diberlakukannya Ermächtigungsgesetz, undang-undang pemberian kuasa, yang memberikan wewenang penuh kepada dirinya untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen, mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Konsolidasi kekuasaan. Setelah itu, Hitler membubarkan partai politik lain dan menghapus kebebasan pers serta kebebasan sipil. Pada 1934, ia melancarkan Night of the Long Knives, di mana ia menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap mengancam kekuasaannya, termasuk pemimpin paramiliter R. Strom. Setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg pada Agustus 1934, Hitler menggabungkan posisi presiden dan kanselir menjadi satu, menyebut dirinya Führer, pemimpin Jerman. Persiapan perang dan ekspansi. Di bawah kepemimpinan Hitler, Jerman mulai mempersenjatai diri kembali, meskipun hal ini melanggar Perjanjian Versailles. Ia juga mempromosikan ideologi Nazi yang menekankan supremasi ras Arya dan antisemitisme. Tahun 1936, Jerman mengirim pasukan ke Rhineland, yang seharusnya menjadi zona demilitarisasi. Pada 1938, ia mencaplok Austria dalam peristiwa Anschluss dan kemudian menuntut wilayah Sudetenland di Cekoslowakia, yang akhirnya diserahkan melalui Perjanjian Munich. Namun, ambisi Hitler tidak berhenti di situ. Pada 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, yang memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, menandai dimulainya konflik global yang akan berlangsung hingga 1945. Perang Dunia Kedua dimulai, 1939 hingga 1941. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dengan strategi Blitzkrieg, perang kilat, kombinasi serangan udara, artileri berat, dan pasukan darat yang bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, Polandia jatuh. Uni Soviet, yang telah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Jerman, ikut menyerang Polandia dari timur. Akibat agresi ini, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939. Pada 1940, Hitler melancarkan serangan ke barat. Denmark dan Norwegia jatuh dalam hitungan minggu, diikuti oleh invasi ke Belanda, Belgia, dan Prancis. Pada Juni 1940, Prancis menyerah, dan Hitler menguasai sebagian besar Eropa Barat. Ia kemudian merencanakan invasi ke Inggris.
Operation Sea Lion, tetapi gagal karena kekuatan udara Inggris dalam pertempuran Britania. Invasi ke Uni Soviet dan titik balik perang, 1941 hingga 1943. Pada 22 Juni 1941, Hitler mengingkari perjanjian dengan Uni Soviet dan melancarkan Operation Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah perang. Awalnya, Jerman meraih kemenangan besar, mendekati Moskow dan Leningrad. Namun, musim dingin Rusia yang ekstrim dan perlawanan sengit Tentara Merah membuat Jerman terjebak dalam perang panjang yang melemahkan pasukannya. Pada Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, yang membuat Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Ini menjadi pukulan besar bagi Jerman karena AS mulai memasok sumber daya dan pasukan untuk sekutu. Pada 1942 hingga 1943, perang mulai berbalik melawan Hitler. Kekalahan besar terjadi di Stalingrad, Februari 1943, di mana lebih dari 250.000 tentara Jerman terjebak dan akhirnya menyerah. Ini adalah titik balik utama yang menunjukkan bahwa Jerman tidak lagi tak terkalahkan. Kekalahan dan kejatuhan Nazi, 1944 hingga 1945. Pada 6 Juni 1944, Sekutu melancarkan D-Day, pendaratan besar-besaran di Normandia, Prancis. Ini membuka front baru di Eropa Barat, memaksa Jerman berperang di dua garis depan. Sementara itu, Uni Soviet semakin mendekati Berlin dari timur setelah membebaskan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Jerman. Pada awal 1945, Jerman berada di ambang kehancuran. Pasukan Sekutu menekan dari barat, sementara Tentara Merah mendekati Berlin dari timur. Pada 30 April 1945, Hitler bunuh diri di bunker bawah tanahnya di Berlin bersama Eva Braun. Beberapa hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945, yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Perjalanan sejarah selalu menyisakan pelajaran berharga. Dari ambisi hingga kehancuran, kisah Hitler mengajarkan kita tentang bahaya kekuasaan yang tak terkendali dan ideologi yang menyesatkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari masa lalu agar tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya di Daranti Kermuska. Sampai jumpa di episode berikutnya.